Kalau kemarin rajanya Local Pride, yang kali ini kita bedah bukan raja Local Pride, tapi dicintai masyarakat Local Pride. Apalagi kalau bukan Patrobas. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita udah kedatangan Patrobas Ivan buat kita potong-potong seperti biasa. Dan kali ini kita sengaja pilih Patrobas seri yang paling best sellernya. Entah kenapa sih alasannya, karena buat gue Patrobas itu mirip-mirip aja semuanya, nggak ada yang terlalu berbeda. Tapi itu pendapat pribadi. Kita mulai dengan bahas boxnya dulu. Yang pertama ya boxnya Patrobas ini nggak ada yang spesial, gini doang, box sepatu. Dan yang gue cukup appreciate di pengirimannya itu mereka lapis satu box lagi. Jadi box dalam ini nggak hancur pas lagi proses kiriman gitu ya, dibanting-banting di ekspedisi dan lain sebagainya. Untuk detail-detailnya cuman ada sizing aja di samping ini, kemudian ada ya nama artikelnya, dan overallnya buat gue nggak terlalu exciting. Pas gue buka juga ya rasa-rasanya tuh biasa aja, nggak ada yang super spesial. Tapi toh kita nggak lagi bahas boxnya kan, kita lagi mau bahas sepatunya yang kalian udah cintain. Buat kalian yang suka balas stiker-stikeran, di Patrobas ini kalian dikasih 2 bonus stiker geng Patrobas. Kenapa geng Patrobas? Apa Patrobas nggak mau lagi diasosiasikan dengan Local Pride? Gue nggak tahu. Tapi yang jelas, geng Patrobas ini hashtagnya dipakai di mana-mana sama Patrobas, dan seolah-olah ini adalah part dari branding baru mereka. Gue nggak tahu sih seperti apa strateginya buat teman-teman yang mungkin kerja di Patrobas atau teman-teman yang tahu tentang geng Patrobas ini. Boleh komen di bawah buat jelasin lebih lanjut soal hashtag geng Patrobas ini. Langsung aja lanjut ke sepatunya. Kita di Shock Shop udah langsung cobain sepatu ini kurang lebih semingguan, dan kita juga udah ngerasain feel dari sepatu ini sebelum kita potong-potong buat jelasin secara mendetail soal sepatunya. Pertama gue bakal bahas sedikit dulu tentang estetikanya ya. Secara estetika ini ya khas sepatu vulkanisir gitu aja ya, dengan foxing di sini, uppernya dengan bahan kanvas, gak ada yang terlalu unik gimana gitu. Bahkan kalau gue boleh jujur, somehow ya kita nggak bisa terhindarkan untuk membandingkan siluet Patrobas ini dengan rajanya sepatu vulkanisir. Tapi apakah itu semua masalahnya? Enggak. Gua rasa kita masih tetap harus appreciate kok, karena Patrobas ini menurut gua ada satu poin unik ya. Dia nawarin custom, mulai dari warna gitu ya, dengan beberapa perintilan-perintilan ya buat sepatunya di website mereka. Dan ini salah satu hal yang gue cukup suka sebagai inovasi di teknologinya dari sepatu Patrobas ini, karena jarang banget ada brand lokal yang mau invest di hal-hal yang intangible seperti ini, selain gimmick tentunya. Nah, buat kita tahu lebih lanjut tentang Patrobas ini, langsung aja gas kita bedah sepatunya. Oke, pertama mulai dari bahas uppernya. Uppernya Patrobas ini tuh ya kanvas, gak ada yang aneh dari sini. Gue pegang kanvasnya pun bukan kanvas murahan, tapi bukan yang super bagus gimana juga, enggak. Yang jelas feel touch-nya itu enak. Masih di bagian uppernya, kita juga ngeliat kalau Patrobas ini punya jahitan yang lumayan. Jadi gue nggak bisa bilang super rapi, tapi dari sekilas lihat, gue juga nggak ngerasa dia tuh jelek-jelek amat. Ini gue kasih contoh detail ya. Kayak beberapa jahitan di bagian depannya, di sampingnya, itu tuh sebenarnya garisnya udah lurus dan ya udah lumayan oke lah. Meskipun ada miring-miring dikit dan ada beberapa benang-benang yang keluar dikit yang ya masih bisa tinggal dipotong lah, masih termaafkan. Ya oke lah, berhubung sepatu ini harganya juga masih harga 500 kan. Yang gue sayangin itu bagian stripe-nya ini dan bagian belakangnya ya. Ini tuh sekali lihat aja udah tahu ini kulit sintetis, tapi please Patrobas, ini tuh bagian yang satu-satunya ya kalau gue boleh bilang bagian yang gue kurang suka. Meskipun kulit sintetis, ini kelihatan finishingnya tuh kurang banget malah. Dan tentu saja ya stripe-nya meleleh yang depan sama belakang. Ini memang masih sewajarnya di harga under 500.000, tapi itu aja. Finishingnya menurut gue agak kurang karena nggak kelihatan apa ya, nggak kelihatan smooth apa nggak kelihatan gimana gitu sih stripe-nya. Dan belakangnya juga ada garis guratan gitu sejak dari baru kita terima sepatunya. Sayang aja gitu ya.
Meskipun ini sepatu nggak mahal, tapi kita juga berharap bisa dapat sebagus-bagusnya di harga segitu, ya nggak? Itu aja sih menurut gue. Kita pindah ke bagian liningnya. Liningnya Patrobas cuman pakai mesh kayak gini doang, dan nggak ada yang spesial dari sini. Narset itu aja, dan Patrobas ini dilengkapi dengan banyak padding-padding. Lucu sih menurut gue. Di saat sepatu vulkanisir lain cuman kasih kanvas dan lining doang, Patrobas ini kasih extra padding. Jadi kaki kalian tuh bakal lebih dimanjain sama feel empuk-empuknya dari uppernya Patrobas ini. Tapi jangan salah, jangan berpikir kalau Patrobas ini sepatu empuk. Nah, gue akan cerita pelan-pelan sampai ke konstruksi dan insole-nya nanti. Feel pakai Patrobas ini nggak terlalu panas, tapi nggak bisa dibilang adem juga. Ya, ini wajar ya, karena dengan adanya padding-padding ini, kalian udah harus expect kalau sepatu ini akan jadi lebih hangat. Next, kita lanjut ke bagian bawah. Jujur, secara konstruksi dan sole, Patrobas ini tuh bukan yang terbaik, dimana feel-nya itu, gimana ya, waktu gue potong-potong, ini jauh lebih mudah daripada Vans, Converse, Ventela, dan sepatu-sepatu vulkanisir yang lain. Tapi apakah ini membuat Patrobas jadi jelek? Gue akan membiarkan kalian buat menilai sendiri apa adanya si Patrobas ini. Mulai dari insole-nya ini tuh busa, gimana ya gue ngomongnya? Ya pokoknya gini deh, kalian bayangin busa padding buat pakaian dalam wanita gitu ya. Nah, ini bahan busanya tuh mirip, meskipun gue harus kasih tahu dulu, ini busanya kualitas bagus, bahkan mungkin yang terbagus untuk di level itu. Tebalnya juga lumayan, kira-kira seginilah. Jadi ketika kaki kalian masuk ke sepatunya dan nginjek insole ini, udah bisa dipastikan insole ini bakal mendelep, kedorong gitu ke dalam tanpa ngasih keempukan kayak sepatu-sepatu dengan insole empuk macam Skechers gitu. Nggak sama sekali. Atau bahkan kalau di-compare dengan Ventela, nggak kasih keempukan yang sama juga. Dan ini tuh cenderungnya gimana ya? Agak keras, iya. Nah ini kan ada semacam busa ati juga ya di lapisan sininya. Jujur secara insole nggak empuk-empuk banget. Kemudian secara midsole-nya bener-bener tipis banget. Kayak kalian bisa lihat, ini ya bahannya cuman kayak gini doang. Ini tuh bukan bahan yang gimana banget ya. Ini kalau gue bilang ya itulah ya, kayak semacam lapisan cardboard gitu. Tapi jangan bayangin kardus ya, enggak, bukan kardus ya. Ini segini aja, standar-standar aja. Bahan yang masih umum dipakai untuk sepatu-sepatu vulkanisir di insole atau midsole-nya, dan bukan bahan yang terlalu gimana banget. Yang jelas bukan bahan mahal juga. Semuanya biasa-biasa aja, dan ini oke. Nah, secara lem juga dari bagian midsole ke luar sole foxing-nya ini juga nggak kuat banget. Jadi kalau kalian lihat ya, gue dengan narik sedikit gini aja, sangat mudah sekali buat melepasnya. Tapi gimana dengan kekuatan foxing-nya? Kita tes dengan dua kekuatan orang dewasa dan kita coba tarik sekuat tenaga. Hasilnya ya kurang lebih kayak gini. Kalian bisa lihat, ini untuk foxing-nya melengkung. Ya harus kita akuin, memang foxing ini kalau dibandingin sama beberapa jenis sole-sole lain yang kita tes, ya memang beginilah adanya. Kalian juga bisa lihat detail-detailnya, seperti foxing samping dengan ke bawahnya ini juga agak sedikit retak-retak, tapi belum lepas. Karena harus gua kasih tahu sama kalian, kekuatannya Patrobas ini adalah di foxingnya. Foxingnya itu kuat. Nah, gue akan breakdown satu persatu soal foxing dan konstruksinya ini. Jadi, kalau teman-teman lihat, Patrobas ini punya jahitan-jahitan di sampingnya. Karena ternyata Patrobas melakukan 2 kali foxing sama sepatunya. Ini, jahitan di dalam sini, ini nempel sama foxing pertama di bagian dalam. Kalau kalian bisa lihat, di bagian sininya, ini ada foxing pertama berwarna putih. Yang ini divulkanisir dan dijahit ke bagian uppernya, bagian bawah. Nah, kemudian barulah dilapis dengan foxing luarnya, dimana foxing yang luar ini tuh kaku ya dan kuat ya, seperti yang kalian bisa lihat di sini. Nah, kenapa gue bisa bilang kaku dan kuat? Waktu gue berpikir potong Patrobas ini gampang, ternyata pas gue potong samping-samping foxingnya itu jauh lebih susah daripada potong bagian tengahnya. Kenapa? Faktor si konstruksi vulkanisirnya ini di samping-sampingnya yang lumayan kuat. Bahkan kalau gue bilang ini sangat kuat. Kalau diperbandingkan, memang masih kalah di levelnya Vans, tapi gua rasa Patrobas ini sudah mulai mengejar di angka 75-85% kekuatannya Vans. Dan ini juga jadi kabar baik buat kalian. Dengan harga 300-an, si Patrobas ini tuh artinya bagian samping-sampingnya ini cukup kuat dan cukup tahan dari foxing yang kebuka yang lepas. Nah, gua nggak tahu berapa lama, karena pengetesan kita dari sepatu ini baru 2 minggu aja. Perkiraan gua mungkin di tahun keempat, tahun kelima, baru mulai kebuka, itu pun masih lumayan acceptable kebukanya gitu ya, masih kuat. Dan itu kan salah satu kelebihan sepatu vulkanisir ini, kuat
tahan lama dan durable untuk berbagai macam aktivitas. Ya, seperti kalau kalian bawa ke sekolah, kalian main bola di sekolah, buat lari-lari, dan lain sebagainya. Tapi kekuatannya Patrobas ini bukan tanpa kekurangan. Jadi plus minus ya, dengan percobaan kita di lapangan, si Patrobas ini feel pertama kali saat pakainya itu sangat kaku. Bener-bener kaku, baik uppernya maupun solnya. Nah, barulah setelah beberapa hari, 3-4 hari, break-in-nya mulai kerasa, Patrobas ini baru mulai nyaman. Tapi kita juga nggak bisa bilang nyaman-nyaman banget. Untuk kebutuhan hanya sekedar berdiri, jalan tipis-tipis, ini nggak ada masalah. Tapi apa jadinya kalau kalian harus jalan cukup lama atau bahkan lari? Barulah di sini Patrobas kerasa minus-minusnya. Jadi, beberapa tester kita mengatakan saat dipakai lari, ya Patrobas ini tuh betul-betul kaku dan tidak segitunya nyaman. Kemudian, ketika kalian punya cedera akibat running misalnya, karena kebetulan tester kita untuk sepatu ini juga baru aja ngetes sepatu lain untuk sebuah event maraton, half marathon lebih tepatnya, dan ada sedikit cedera kaki. Ketika tester kita pakai Patrobas ini dengan kondisi sakit kakinya ini tidak terkompensasi dengan baik dan tidak ada support or whatsoever yang bisa meringankan sakit kaki dari si usernya. Tapi ya, itu kan kondisi yang kurang ideal. Jadi, ini hanya buat teman-teman dapat gambaran aja segimana sih feel-nya Patrobas ini. Nah, kayak kalian lihat, Patrobas ini seolah-olah memang lancip kecil ke depan, tapi jangan ketipu. Sepatu ini tuh bener-bener punya space yang lega banget di toolbox areanya. Jadi, tester-tester kita yang biasa pakai size 42, justru ternyata kakinya bisa masuk ke dalam sini karena sepatu ini sangat akomodatif buat kalian yang kakinya lebar. Jadi, buat kalian yang kakinya lebar, bisa turun 1-2 size di Patrobas ini. Ini bener-bener good job nih. Gue suka banget dengan brand yang punya orientasi pada customer-nya. Gimana caranya biar customer-nya ini ya masih mendapatkan kenyamanan dari segi fit-nya ya. Nah, meskipun secara keempukannya nggak begitu. Dengan harga 300 ribuan, Patrobas ini cocok. Dan gue boleh bilang sepatu Patrobas ini sudah sesuai harga di angka 300 ribuan. Kekurangannya Patrobas ini memang nggak goreng-goreng harga, jadi dia nggak jual kemahalan, sayang sekali. Padahal dia kan masuk ke geng local pride, bener nggak? Yang jelas, gue sendiri kalau memang masih kuliah, gue dengan senang hati akan kop salah satu sepatu ini untuk sepatu harian gue. Tapi gue nggak tahu dengan kalian, coba pendapatnya kalian yang masih kuliah, tinggalin di kolom komentar. Untuk kualitas gimana? Kualitas juga menurut gue nggak spesial-spesial amat. Uppernya oke aja, bagian lining dalamnya juga mesh kayak gini yang oke aja, nggak terlalu buruk. Kemudian konstruksinya juga oke, bahkan cenderung agak bagus, tapi itu pun dikompensasi dengan kenyamanannya. Makanya gue akan kasih Patrobas ini rating yang menengah-menengah aja, biasa-biasa aja, 6,75 untuk sepatu ini. Gue mungkin bisa berubah pikiran setelah pemakaian jangka panjang dan setelah break-in, apakah jadi jauh lebih nyaman atau enggak. Tapi gue pribadi masih ngerasa sepatu ini tuh ya segitu aja, sepatu biasa aja, tapi sesuai dengan harga, sesuai dengan peruntukan, dan gue sangat menyarankan sepatu ini buat kalian-kalian yang butuh sepatu vulkanisir, harga terjangkau, digunakan untuk sehari-hari. Nah, gimana komparasinya dengan Ventela atau yang di atasnya dengan Vans atau Converse? Oh, dan beratnya juga ya masih acceptable lah di berat segini, tapi jangan berharap banyak karena memang Patrobas ini sesuai dengan harganya. Coba komen di bawah, apakah kita harus bikin video komparasi khusus untuk brand-brand vulkanisir under 500.000 dan brand vulkanisir di atas 500.000 rupiah. Nah, segitu aja bedah Patrobas kita kali ini. Gua Dimas undur diri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kasih tahu kita juga next kita harus bedah sepatu apa selanjutnya. Bye-bye!